Salah satu yang memberatkan Pak Prabowo di setiap pilpres itu kan Isu. pelanggaran HAM dari Solo, Jakarta, presiden, anaknya 2 jadi wali kota. Kenapa para politisi itu takut betul dengan penguasa? Pak Prabowo ini dibandingkan Ganjar dan Anies masih belum komplit. Golkar dan PDI Perjuangan ini diajarkan untuk berkompetisi sejak puluhan tahun yang lalu. Sehingga mungkin akar rumputnya sulit ini digabung. Contohnya misalnya Budiman Sujatmiko tuh saya nggak yakin kalau itu arahan dari Bu Mega. Saya lebih yakin itu arahan dari istana. Nah Mas Anies ini memang harus mendapatkan calon wakil presiden memang yang setia di garis perubahan. Dia akan lebih suka kalau Prabowo yang masuk ke putaran kedua melawan Anies Baswedan. Menurut hasil survei kedai kopi yang terakhir, baru kemarin di bulan Juni lalu, 61,3% rakyat Indonesia ingin perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya saya tidak sendiri. Hari ini saya menghadirkan seorang narasumber. Ini sahabat saya juga nih. Ini orang paling terkenal nih. Tiap hari muncul di layar TV. Beliau adalah analis, pengamat politik dari Universitas Paramadina dan sekaligus founder kedai kopi. Saya langsung saja memperkenalkan beliau, walaupun beliau ini sudah top banget. Sebenarnya nggak perlu diperkenalkan lagi. Mas Henry Satrio. Apa kabar Mas Henry? Sehat Bang Abraham. Sehat. Aduh ampun. Iya, ini Mas Henry Satrio nih. Kita mau ngobrol-ngobrol hari ini isu yang sangat hot ya. Mas Henry. Berkaitan dengan Pilpres ya. Ini gonjang-ganjing terus nih setiap harinya ya. Nah, dan yang paling menarik kejadian yang mungkin baru-baru saja terjadi kemarin. Tiba-tiba misalnya Pak Jokowi mau ketemu dengan Pak Surya Paloh. Kira-kira kalau dari Mas Henry sendiri sebagai seorang pengamat politik nih, kira-kira apa yang terjadi nih dengan pertemuan ini? Atau apa kira-kira yang akan terjadi? Gini, kalau kita lihat secara general ya Bang Abraham, di panggung politik kita itu sebenarnya pertemuan dengan Pak Surya Paloh ini, mohon maaf juga ya, saya menilainya sebetulnya selingan aja dari sequence Prabowo yang coba ditampilkan oleh Pak Jokowi. Jadi kalau kita lihat sebetulnya kejadian politiknya ini, Pak Jokowi ini sedang mencoba menciptakan momentum untuk Prabowo. Ini kalau disertasi doktoral saya tuh menyatakan begitu tuh. Nah semuanya tuh kejadian-kejadian itu selalu Prabowo. Misalnya ada kunjungan Projo ke markas Prabowo, gitu kan? Projo ini kan relawan kuatnya Pak Jokowi yang tegak lurus sama Pak Jokowi. Gitu. Jadi kemanapun Pak Jokowi dia akan ikut. Ya merah kata Jokowi, merah kata Projo, kira-kira gitu. Terus kemudian ada komentarnya Bang Effendi Simbolon, misalnya tentang dia memuji Pak Prabowo. Terus ada pelantikan Budi Ari, Ketua Umum Projo sebagai Menteri Kominfo ya. Terus kemudian ada pertemuan Budiman Sujatmiko dengan Pak Prabowo. Ini luar biasa juga. Ini luar biasa karena salah satu yang memberatkan Pak Prabowo di setiap pilpres itu kan pelanggaran HAM. Ya, nah ini ikon untuk perjuangan pelanggaran HAM ini si Budiman Sujatmiko. Utamanya kejadian 98. Ya, utamanya kejadian 98 dan Budiman Sujatmiko ini dekat dengan Pak Jokowi. Lebih dekat kalau menurut saya ke Pak Jokowi dibandingkan Ibu Mega. Walaupun beberapa kali bertemu Ibu Mega, tapi dia gesturnya memang dekat sekali dengan Pak Jokowi dan Mas Gibran. Jadi menurut saya pertemuan dengan Pak Prabowo itu ada arahan. Kenapa saya bilang ada arahan? Karena yang menyambut Budiman Sujatmiko itu satu partai, Bang Abraham. Ada ketua umum, ada sekjen, itu sudah cukup jadi satu partai itu. Nah itu luar biasa. Representasi ya? Ya, dan walaupun agak kikuk Mas Budiman, karena ada banyak sekali wartawan, tapi adanya wartawan yang banyak itu justru menguatkan hipotesa saya bahwa ini memang ada arahan. Gitu. Kemudian kemarin kita sama-sama lihat di setting. Kita sama-sama lihat kemarin bagaimana Pak Jokowi pada saat kunjungan ke Pindad itu mempertontonkan Prabowo dan Erick Thohir. Jadi memang sequence-nya ini lagi Prabowo. Kemudian ada selipan, gitu ya, selingan saya bilang. Walaupun serius, ini pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh. Itu apa maknanya di situ kalau gitu? Nggak ada, biasa aja selingan. Nah ini ada walaupun selingan maknanya besar. Apa itu Mak? Dua hal. Yang pertama karena baru saja
Surya Paloh merayakan ulang tahun. Oh iya. Tanggal 16 Julinya. Ya, benar. Dan yang dibarengi dengan apel siaga. Kemudian Pak Jokowi bertemu. Ya mungkin sebagai sahabat lama ingin juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Surya Paloh. Tapi sekaligus menanyakan kira-kira pasti siapa menanyakan. Bukan ya itu yang di publik kan ditanyakan juga siapa wapres. Tapi kan saya tahu juga pasti diperbincangkan juga. Mungkin kan saya nggak ada di situ, tapi saya memperkirakan momen itu juga dibuat oleh Pak Jokowi atau dimanfaatkan oleh Pak Jokowi untuk mempertanyakan bagaimana kira-kira Anies Baswedan. Apakah kau terus dukung Anies Baswedan atau bagaimana? Apakah sudah kembali lagi? Kita kira-kira begitulah. Saya rasa. Kau mau kembali lagi gitu. Kira-kira saya sih meyakini Pak Jokowi juga memanfaatkan momen itu untuk mempertanyakan langkah-langkah Surya Paloh. Tapi Bang Surya ini kan orang tegak lurus. Seorang yang tegak lurus, pejuang sejati. Dia orangnya konsisten ya. Konsisten, dia apapun yang terjadi. Ya sudah lah, bahkan dia bilang dia rela mati segala kan. Iya. Nah itu menurut saya hasilnya mungkin tidak seoptimis yang orang-orang pikirkan. Karena sebagai, ini kan apapun itu Bang Abraham, Pak Jokowi ini kan orang Solo. Jadi bisa saja dia senyum-senyum di situ, tapi agak kesal juga ternyata Bang Surya ini masih kekeh juga ya didukung Anies Baswedan gitu ya. Tapi yang melegakan dan menyenangkan itu adalah pertemuan itu pasti minimal agak mendinginkan situasi. Dan terus kemudian mungkin juga ada optimisme juga yang mengharapkan pada satu saat nanti Pak Jokowi bisa secara terbuka juga bertemu dengan Anies Baswedan sehingga ya cawe-cawenya dia itu menjadi merata ke semua calon presiden. Jadi sekarang ini cawe-cawenya tidak adil ya? Belum dia cawe-cawe ke ya. Cuma satu kandidat ya? Ya bahkan ini kita lompat sedikit ke Pak Prabowo. Kalau kemarin Pak Prabowo bertemu dengan atau didampingi sebetulnya karena ada satu momen di mana Pak Prabowo dan Erick Thohir itu di depan, Pak Prabowo setir, yang di belakang yang naik mobil itu adalah Pak Jokowi dan Ibu Iriana. Iya. Jadi itu kalau di sampingnya Pak Jokowi Kiai Ma'ruf itu jadi mirip gladi resik tuh. Gladi resik apa namanya pergantian kekuasaan. Mungkin itu yang dibayangkan oleh Pak Jokowi ya. Tapi saya menilainya begini, kan ingin sekali tuh Pak Jokowi kemarin diliput ya bahwa dia bersama Pak Prabowo dan Erick Thohir. Walaupun dia bilang ini kan kepindat itu BUMN Erick Thohir sementara pertahanannya Pak Prabowo. Tapi kan ada juga momen dia pergi ke pasar. Kalau memang hanya kepindat, langsung aja kepindat. Gitu ya. Tapi dia pergi dulu ke kerumunan orang-orang mempertontonkan Prabowo dan Erick. Ya. Jadi menurut saya ada beberapa hal yang ingin dia sampaikan. Ke publik? Ke publik dan beberapa kelompok. Jadi yang pertama. Jadi message ini ya? Ini message saja. Ini kan Pak Jokowi ini kan canggih strategi politiknya. Canggih ya? Canggih dia. Jadi menurut saya yang pertama dia ingin tunjukkan itu ke PDI Perjuangan. Ya. PDI Perjuangan, saya juga bisa loh punya calon kira-kira begitu ya. Walaupun saya yakin Pak Jokowi tidak akan mengkhianati Ibu Mega, tapi minimal dengan peran atau misteri 21 April. Ya kita mundur lagi nih. 21 April pada saat beberapa saudara kita merayakan Idul Fitri, kan kejadian juga tuh di Bogor pada saat Ibu Mega mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Itu kan ada cerita-cerita di belakang layar katanya Pak Jokowi sudah sampai rumah, sudah di Sumber tuh. Yeah. Sudah di Solo, kemudian dibawa balik ke Bogor gitu. Jadi tadinya dia punya anak emas yang namanya Ganjar Pranowo, ini seolah-olah anak emasnya direbut oleh Ibu Emas. Jadi Ibu Mega sekarang yang quote and quote pengontrol Ganjar Pranowo. Sehingga Pak Jokowi tidak lagi punya kontrol atau saham lah ke Pak Ganjar. Padahal dia inginkan itu. Nah nampaknya Pak Prabowo menawarkan banyak hal, saham nih ke Pak Jokowi yang mungkin membuat dia berpaling. Tapi karena naluri dia tidak ingin mengkhianati Ibu Mega, karena dia beberapa kali dibantu oleh PDI Perjuangan kan dari Solo, Jakarta, presiden, anaknya 2 jadi wali kota. Mungkin dia sedang mempertontonkan ini. Angkat bargaining politik juga lah. Sebagai bargaining ya? Sebagai bargaining. Jadi tolong saya diberikan peran juga di Ganjar. Gitu ya. Nah ini repot ini. Kalau diberikan peran di Ganjar, Pak Jokowinya diberikan peran di Ganjar, Pak Prabowo repot. Karena bisa saja Pak Jokowi bawa semua partai-partai politik
yang ada di koalisi pemerintahan dia, yang ketua umumnya tidak independen itu, kalau saya sebut mungkin agak takut sama Pak Jokowi ya, atau takut lah dengan Pak Jokowi. Semuanya, ya semuanya ke PDI Perjuangan. Kenapa sampai takut itu Mas? Wah, mungkin Pak Abraham lebih tahu lah. Ya, okay, kenapa para politisi itu takut betul dengan penguasa. Nah, dibawa semua ke Ibu Mega, ya Pak Prabowo nggak bisa nyalon ini. Atau sekalian Pak Prabowo-nya diajak ke PDI Perjuangan. Bisa itu terjadi ya? Bisa saja itu terjadi, karena kemarin kan nampaknya Mbak Puan waktu di acara PKB di Solo, ya senang saya PKB bersama Gerindra, tapi mudah-mudahan nanti PKB bisa bersama PDI Perjuangan. Nah itu kan ada sinyal-sinyal, kode-kode bahwa ini belum titik ini, masih koma pencalonan-pencalonan ini. Nah, nampaknya belum selesai semua ya? Belum selesai, jadi ini Pak Prabowo juga harus hati-hati membaca situasi politik. Jadi emang ini menarik Bang. Dalam arti begini. Kenapa saya katakan menarik? Ini Pak Prabowo ini dibandingkan Ganjar dan Anies masih belum komplit nih sebetulnya. Walaupun ada PKB, tapi kan nampaknya PKB juga masih ngayun. Karena Pak Prabowo kelihatannya tidak bersedia bersanding dengan Caimin kan. Jadi Prabowo ini masih goyang juga ya? Masih goyang juga. Justru kalau posisi Ganjar dengan Anies, dia sudah kuat di sudah kuat, partai politik sudah koalisinya selesai. ya? Ya sudah selesai, tinggal cari cawapres, daftar. Oh, gitu nah ya? Pak Prabowo agak satu langkah tertinggal karena kan belum komplit. Tapi kejadiannya Pak Jokowi membawa Prabowo dan Erik, ini saya teruskan lagi. Iya, oke. Dia juga ingin menunjukkan ke publik bahwa terutama calon presiden dan calon wakil presiden yang ingin di-endorse, wah ini saya ada Prabowo dan Erik nih. Jadi yang ingin di-endorse saya tolong sabar-sabar ya. Tapi menurut saya Pak Jokowi juga ingin mempertontonkan atau menginformasikan ke investor bahwa Prabowo Erik ini kelihatannya bakal penerus saya nih. Sementara supaya investor lari ke situ. Ya, kan Pak Jokowi pengen IKN-nya jalan kan. Okay. Tapi ini memang sulit ya. Dia aja belum berhasil mendatangkan investor tuh. Kalau Pak Prabowo bisa atau tidak ya kita lihat dulu. Tapi minimal per hari ini ceritanya tuh menurut saya dia sedang bangun momentum politik untuk Pak Prabowo. Walaupun sebelumnya Pak Ganjar katanya, ini kan kata Pak Ganjar nih, kita kan belum dengar statement dari Pak Jokowi tentang seragam garis-garis putih hitam. Gitu kan, kata Ganjar ini yang desain Pak Jokowi. Gibran sudah pakai sih, Bu Iriana sudah pakai. Tapi kan kita belum pernah dengar dari Pak Jokowi gitu ya. Karena mungkin saya rasa kalau sampai Pak Jokowi berucap, berpihak sudah dia. Kan gitu. Jadi ini klaimnya Mas Ganjar aja, hitam putih ini. Yang dipakai Gibran ya? Iya. Tapi kan mungkin ini teman-teman kameramen sama-sama paham. Kalau pakai garis-garis hitam putih itu bisa flicker itu di kamera kan. Agak goyang-goyang juga, bikin orang pusing itu. Bisa nggak ditonton Mas Ganjar itu kalau di TV itu dengan baju seperti itu. Tapi nampaknya Pak Ganjar ingin memanfaatkan situasi perbajuan itu dengan mengirimkan pesan bahwa saya juga dukung Pak Jokowi loh. Nah gitu kan. Nah pertanyaannya sekarang, sebetulnya walaupun kita punya 3 pasang, ini pertarungannya cuma 2. Pertarungan antara pemegang sabuk juara, abang kan petinju, jadi itu kita pakai bahasa petinju lah. Iya. Pemegang sabuk juara melawan penantang. Oh begitu ya. Pemegang sabuk juaranya ini sedang bertarung juga sebetulnya. Siapa yang paling dianggap pemegang sabuk juara yang betulan gitu ya. Nah sementara Mas Anies ini agak di luar nih. Jadi saya ibaratnya begini Bang. Nanti kalau pada saat pendaftaran ya, Pak Prabowo dan Pak Ganjar mungkin tidak perlu membuat visi misi baru. Yang dia serahkan visi misinya Pak Jokowi aja tahun 2019. Tinggal diperbarui sedikit. Oh, nggak perlu diperbarui, tinggal tambah kata-kata melanjutkan visi misi Pak Jokowi. Jadi nggak perlu bikin. Jadi ini dua-dua ini bisa jadi visi misinya sama ini. Ke KPU itu datang, ini visi misi saya. Gitu kan? Tinggal rakyat kan bingung juga ini. Ini sama 2 orang ini visi misinya dan hanya melanjutkan Pak Jokowi. Sementara visi misi agak konvensional dong kalau gitu. Bukan hanya agak konvensional. Kita sama-sama tahu beberapa visi misi tidak bisa dijalankan. Gitu kan. Misalnya revolusi mental putaran pertama kan justru gagal total itu. Nah, Anies Baswedan ini yang lagi pusing karena dia harus bikin visi misi sendiri kan. Dia begitu dia bilang perubahan, dia harus mengerti tuh
Apa saja yang diubah, apa saja yang harus dikoreksi, apa saja yang baru, apa saja yang harus dilanjutkan, kan dia mesti paham tuh. Minimal dia mikir tuh. Nah, kalau Prabowo sama Ganjar nih agak enak dia. Waktu daftar, tambahkan saja kata melanjutkan. Itu kelihatannya kalau jadi presiden hanya begitu, Bang Abraham juga bisa lah itu. Kan melanjutkan saja kan. Jadi kalaupun rapat kabinet, apa program kita sekarang? Aduh, kita lihat saja Pak Jokowi ini programnya apa. Nah, kita lanjutkan saja. Nah, kalau ada masalah ya, presiden selanjutnya misalnya Prabowo atau Ganjar telepon. Pak Jokowi ini kalau ada masalah begini gimana ya? Kelihatannya enak itu jadi presiden begitu ya. Tapi kalau Mas Anies ini dia agak pusing karena dia mesti bikin yang baru. Baru ya. Mesti bikin yang baru. Ini menariknya hal ini sekarang. Jadi walaupun kita memaknai perubahan itu apa ya? Karena itu luas pengertiannya. Luas pengertiannya. Itu tadi saya bilang kan, apa yang dilanjutkan, apa yang dikoreksi, apa yang dihentikan gitu ya, dan apa yang baru. Ini Mas Anies yang bilang waktu itu. Itu makna dari perubahan. Makna dari perubahan. Jadi bukan semuanya baru. Nah, kembali lagi ke kontestasi. Jadi dengan 3 calon presiden ini sebetulnya ada satu yang masih misteri. Ini ada di Golkar. Golkar ini kan partai besar kita tahu. Dan selama 4 tahun belakangan kalau saya tidak salah, mereka tidak memunculkan orang untuk maju ke dalam pilpres. Gitu ya. Terakhir tuh Pak Abu Rizal Bakri kan gagal maju juga. Gitu ya. Dan Pak Yusuf Kala pun waktu menang dengan Pak SBY tidak jadi perwakilan Golkar. Nah, ini Golkar menarik nih, padahal waktu per hari ini menurut saya sangat tepat juga sebetulnya Golkar menjadi poros keempat. Tapi nampaknya susah, karena tadi saya bilang kan tidak independen ini. Ini kalau jadi diganti oleh Pak Luhut misalnya kan sesuai dengan berita-berita ya kabar-kabar angin tersiar ini, ya makin tidak independen Golkar gitu kan. Sebetulnya saya masih mengharapkan ada satu walaupun agak susah ya. Oke, Mas Hendy sampai di situ menarik menganalis Golkar. Tadi Anda bilang ini harus dibaca juga Golkar. Kan waktu apel siaga itu tiba-tiba ada orang Golkar datang, ya. Kira-kira apa yang bisa dibaca dari situasi ini? Kelihatannya Golkar sudah mulai mendekat-dekati Anies. Partai politik besar yang punya adik dalam bentuk partai politik dan adiknya ini juga besar itu cuma Golkar. PDI Perjuangan pernah waktu zamannya Pak Roy Bebe Janis, Laksamana Soekardi itu terpecah melahirkan partai baru cuma gagal. Gitu kan. Gerindra belum lah. Hanya Golkar yang bisa menghasilkan adik-adiknya besar-besar tuh. Seperti Nasdem. Gerindra, Nasdem, Hanura. Itu kan adik-adiknya Golkar. Nah jadi Bang, kenapa saya mulai dari situ? Sebetulnya agak sulit kalau Golkar berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Ada 3 alasannya. Yang pertama, secara kakak beradik tadi, Golkar lebih dekat ke Nasdem atau Gerindra. Gitu ya. Kemudian yang kedua, historis. Kemudian yang kedua, Golkar dan PDI Perjuangan ini diajarkan untuk berkompetisi sejak puluhan tahun yang lalu. Sehingga mungkin akar rumputnya sulit ini digabung. Nah yang ketiga juga sejarah juga. Di putaran pertama atau periode pertama presiden, Golkar tidak pernah bersama PDI Perjuangan. Dia selalu setelah ada penguasanya, baru Golkar bersama si penguasa itu. Kemarin juga demikian ya? Ya, Demokrat penguasanya, Golkar ikut Demokrat. PDI Perjuangan penguasanya, Golkar ikut PDI Perjuangan. Tapi kalau putaran pertama tidak pernah terjadi. Maka itu mungkin kegalauan yang terjadi saat ini di Golkar. Dan nampaknya Golkar menginginkan sebetulnya ada kadernya yang menjadi calon wakil presiden. Gitu ya, minimal. Nah, apakah kemudian misalnya Gerindra menerima Erlangga Hartarto sebagai calon wakil presiden atau Pak Prabowo menerima Erlangga Hartarto atau misalnya Anies Baswedan menerima Erlangga Hartarto, ini kan ini belum tahu juga karena dua-duanya kan memang belum milih. Tapi kok rasanya kalau memang Golkar ke PDI Perjuangan ini per hari ini saya rasa sulit sekali. Nah makanya waktu ada kader Golkar atau petinggi Golkar yang hadir di acara Nasdem, saya tidak kaget karena ya kakak beradik kan. Namanya Golkar sebagai kakaknya Nasdem gitu ya hadirlah dia. Jadi biasa aja itu dimaknai? Kalau saya memaknainya biasa, tapi kalau orang lain kan memaknainya tidak biasa. Bahkan kan berdrama juga ini mohon maaf juga Pak Erlangga Hartarto, menurut saya pemanggilan itu drama juga. Karena saya yakin sekali setiap pergerakan politik bukan orang nomor 1 pasti ada arahan.
Entah itu dari orang nomor satu atau dari luar partainya yang memang mengarahkan. Contohnya misalnya Budiman Sujatmiko tuh saya nggak yakin kalau itu arahan dari Bu Mega. Saya lebih yakin itu arahan dari istana. Tapi kalau kemarin nampaknya itu seperti kiriman langsung dari Golkar. Udahlah wakililah, cuma jangan saya lah. Anda aja lah Bung Celi kemarin kan yang datang kan. Ya itu menurut saya menghadiri undangan ya. menghadiri undangan dan itu kan nggak salah. Di Islam kan silaturahim penting. Dan semua diundang ya. Semua diundang namanya. Oke, ini menarik Bung Henry. Tadi Anda sebut bisa jadi itu bisa dibaca Anies menggandeng Erlangga. Tapi kalau itu terjadi, bukankah itu sulit memaknai sebuah makna perubahan yang diusung oleh Anies? Ya. Karena kan Erlangga ini diidentikan, Sudah dia berada konservatif dalam ya, kekuasaan. konservatif. Jadi kalau dia tiba-tiba bergabung sama Anies, maka susah menjelaskan kepada publik makna dari sebuah perubahan. Kira-kira Iya, itu betul. Makanya itu kan tadi garis aja tuh, coret-coretan kira-kira Erlangga lebih dekat kemana? Kalau saya analisis saja dia lebih dekat ke Gerindra dan lebih dekat ke Nasdem. Nah, Mas Anies ini memang harus mendapatkan calon wakil presiden memang yang setia di garis perubahan kalau bahasa di Piagam. Kalau kemarin disampaikan oleh Mas Anies itu kan berani. Berani itu artinya memang Mas Anies ini kan dia berjuang sebagai challenger. Ya, kalau di pertandingan tinju Mas Anies ini nantinya harus menang KO, tidak boleh menang angka. Kalau menang angka itu bisa diubah-ubah. Tapi kalau musuh sudah terkapar, dia tidak bisa bangun lagi, tidak ada yang bisa diubah itu. Tapi kalau angka bisa diubah-ubah. Nah, ini menarik ini. Mas Anies kalau mau jadi presiden harus menang KO. Harus menang KO. Oke, saya minta tanggapannya Mas Henry nih. Kalau Mas Henry lihat nih, ketiga posisi, misalnya kalau maju semua ya, berkontestasi, kira-kira perjalanannya bagaimana nih? Siapa yang menang di putaran pertama, yang maju ke putaran kedua, dan siapa yang terhempas? Oh, tapi ini prediksi saja. Iya, kan semua prediksi. Ya. Kalau per hari ini kan memang Mas Anies di berbagai hasil survei, termasuk lembaga survei Kedai Kopi itu nomor 3. Kita abaikan dulu hasil kita abaikan survei ya. Ya walaupun saya mau cerita sebenarnya ada swing voters yang juga bisa membuat ternyata mereka itu sama-sama di garis start. Tapi kalau tadi Bang Abraham menyampaikannya begitu, saya kok melihat nantinya Pak Jokowi harus memilih salah satu di antara dua jagonya. Mana yang dia akan dukung hingga menang ke putaran kedua misalnya. Apakah Prabowo ataukah Ganjar Pranowo. Nah itu sangat tergantung dari perkembangan politik ke depan. Artinya begini, misalnya tadi Pak Jokowi mempersilahkan PKB tetap bersama Gerindra, tapi karena dia tidak ingin mengkhianati Ibu Mega, maka dia akan dukung Ganjar Pranowo menang. So artinya Pak Prabowo akan dikalahkan. Jadi, tapi dia akan diamkan Anies ini. Di putaran pertama, Jokowi akan mendukung habis-habisan salah satu Ganjar. Itu skenario pertama. Skenario kedua, dia akan tetap dukung Prabowo. Kenapa? Gini, kalau antara Ganjar dan Prabowo yang ketemu di putaran kedua, buat Jokowi tidak menguntungkan. Kenapa? Bukannya itu aman? Aman, karena dua-duanya bisa menang. Ya, Tapi kan dia tidak tahu juga, dia harus pilih Prabowo atau pilih Ganjar nantinya. Karena ini menyangkut juga quote-unquote ini keselamatan anak-anaknya dalam kekuasaan di daerah masing-masing sebagai kepala daerah, gitu ya. Walaupun kalau ini terjadi mungkin Prabowo yang menang, karena pendukung Anies agak kecil kemungkinannya dukung Ganjar. Tapi menurut saya ada sisi penasaran dari Pak Jokowi, maka Anies harus menembus putaran kedua. Karena Pak Jokowi ini penasaran, kenapa waktu di Jakarta jagonya dia itu bisa kalah lawan Anies Baswedan. Siapa itu jagonya? Waktu itu kan Pak Ahok ya. Oh gitu. Citranya begitu Bang Abraham ini. Bang Abraham berhasil mancing-mancing saya bicara. Jadi, sekarang dia punya dua jago. Masa iya sih dua-duanya kalah lawan Anies. Jadi kalau begitu, kita tes nih. Dia akan lebih suka kalau Prabowo yang masuk ke putaran kedua melawan Anies Baswedan. Kenapa? Kenapa demikian? Karena kecil sekali, bahkan tidak mungkin pendukung Ganjar itu akan lari suaranya ke Anies. Kalau terjadi Prabowo versus Anies ini, Ganjar pasti akan ke Prabowo. Oke, saya kunci. Jadi misalnya di putaran pertama yang menang ini ternyata Prabowo Anies, berarti kan masuk ke putaran kedua. Ganjar nggak masuk ya? Ganjar nggak masuk.
Jadi pendukung Ganjar itu secara analis politik dia akan Ke Prabowo. Nggak mungkin ke Anies. Kecil kemungkinannya ke Anies. Kecil, ya? Sangat kecil kemungkinannya ke Anies. Kecuali sakit hati pendukung Ganjar. Karena tahu Pak Jokowi ternyata tidak dukung jagoannya. Apakah kemungkinan itu bisa dikapitalisasi? Oh, sangat mungkin bisa dikapitalisasi. Ini Pak Jokowi ternyata nggak ke kita, ternyata ke Pak Prabowo. Kalau gitu sebagai balasannya, kita dukung Anies saja. Kira-kira itu bisa begitu. terjadi, tapi kecil kemungkinan. Kecil kemungkinan tapi bisa terjadi. Oke. Jadi ini menariknya adalah, kenapa saya katakan bahwa Anies Baswedan ini harus masuk untuk mengobati rasa penasarannya Pak Jokowi. Gimana dia mau mengobati rasa penasaran bisa mengalahkan Anies Baswedan kalau Anies Baswedannya tidak ada di dalam ring tinju. Oke. Gitu kan. Jadi dia harus pakai itu. Mungkin kalau kita seolah-olah ring tinju ini mau pertandingan final, Anies dapat B lah. Nanti Ganjar sama Prabowo bertarung duluan. Yang menang lawan Anies yang dapat B. Gitu. Nah, begitu pertandingan finalnya semuanya mengarah ke non Anies, kekuatannya ini diarahkan. Ya kira-kira kita berandai-andainya begitulah Bang. Ini kan cerita-cerita ring tinju. Analisis. Ya. Oke, kalau prediksi Bang, bukan analisis juga. Ya analisis plus prediksi juga. Prediksi. Lah. Atau membayangkan lah. Ya kira-kira begitulah. Kalau begitu, menurut prediksi Mas Henry nih sebagai pakar komunikasi politik, kalau ini betul terjadi, maka siapa yang diprediksi masuk ke putaran kedua nih? Kalau saya melihatnya, kemungkinan besar ini Prabowo dan Anies. Oke. Kemungkinan besar. Per hari ini saya melihat ya, setelah kejadian-kejadian bagaimana Pak Jokowi membangun momentum untuk Prabowo. Nah, bila itu terjadi, nah ini rame nih antara Prabowo versus Anies. Menurut hasil survei Kedai Kopi yang terakhir, baru kemarin di bulan Juni lalu, 61,3% rakyat Indonesia ingin perubahan. Jadi artinya tidak bisa dianggap remeh begitu head to head. Dan saya yakin sebenarnya Pak Jokowi juga sudah berhitung itu. Makanya Anies ini menghadapi dua pertandingan penting dalam Pilpres ini. Yang pertama adalah pertandingan menjelang pendaftaran dan pertandingan setelah pendaftaran. Pertandingan menjelang pendaftaran ini yang sekarang ini. Fasenya sekarang. Saya tidak akan bicara jegal-menjegal. Tapi faktanya misalnya, tidak ada tokoh yang berani mendeklarasikan, bukan tidak ada lah, hanya sedikit tokoh yang berani mendeklarasikan saya siap menjadi calon wakil presiden Mas Anies. Atau yang paling mudah itu, sedikit sekali tokoh yang ingin tercapture kamera bersama Anies Baswedan. Yang terakhir kemarin Susi Pujiastuti bersama Anies Baswedan. Apakah itu menjadi salah satu calon yang dipertimbangkan oleh Anies Baswedan belum tahu juga. Kenapa saya katakan sedikit Bang? Nggak ada yang berani? Nggak ada yang berani. Ibu Kofifa misalnya, ini mohon maaf Bu Kofifa ya. Pada saat diumumkan akan Ahmad Ali kalau tidak salah bicara. Iya. Kofifa Indar Parawansa. Betul. Kemudian digeledah kantornya kan, habis itu diam dia. Kalau saya melihat itu kebetulan saja penggeledahan itu, nggak bisa dibaca seperti itu. Ya oke lah kebetulan. Tapi setelah itu kan Ibu Kofifa bahkan sudah mengatakan tidak akan menjadi wakilnya. Langsung down ya? Langsung down. Tapi saya mengerti itu karena Ibu Kofifa berhasil menjadi gubernur itu di zamannya Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi yang endorse. Mendorong. Ya. Jadi saya juga yakin Ibu Dia Kofifa tidak akan ini mengkhianati. tidak akan mengkhianati Pak Jokowi. Yeni Wahid misalnya kemudian dipertontonkan juga langsung mengatakan tidak. Oh gitu? Ya sudah bilang dia tidak. Kalau saya tidak salah dia sudah mengatakan tidak. Dia tidak akan mau bersama Anies Baswedan. Jadi hanya beberapa saja yang saya tahu berani mendampingi Anies Baswedan. Ya ada nama misalnya kemarin Ibu Susi berfoto bersama. Mungkin kemudian ada nama dari dalam partai koalisi misalnya ada Aher atau AHY. Kemudian juga Gatot Nurmantio dan tentu saja yang saya rasa juga berani mendampingi Anies Baswedan itu orang yang namanya Abraham Samad. Tokoh dari timur itu juga saya yakin berani. Tapi kan semuanya ada di kantong Mas Anies sudah karena Mas Anies dipersilahkan untuk memilih. Ya untuk memilih sendiri wakilnya. Ini luar biasa ya? Ya, ini hal baru loh. Iya. Jadi saya bayangkan begini, Anies Baswedan tidak ada cawe-cawe partai koalisi. Tidak ada cawe-cawe. Jadi dan saya harapkan itu titik ya, bukan koma lagi. Jadi memang mempersilahkan Anies Baswedan untuk memilih titik tuh. Jadi sekarang ini saya membayangkan posisinya atau kondisinya
Anies Baswedan ini boleh memilih wakilnya, hanya dia sedang mempertimbangkan saja, makanya tidak diumumkan. Belum diumumkan. Mungkin juga cari hari baik ya. Atau mungkin dia lihat situasi dulu sambil mengintip Ya. calon-calon lain siapa nih Ya, wakilnya. mungkin dia bisa begitu juga. Nah, situasi kebalikannya ini Mas Ganjar. Mungkin dia tidak bisa menentukan wakilnya siapa karena instruksi basisnya akan disediakan oleh Ibu Mega. Dan Ibu Mega dalam sejarahnya ini dia belum pernah memberikan wakil presiden ke petugas partainya itu tokoh-tokoh yang bisa bertanding melawan jagoannya di periode kedua. Misalnya Pak Yusuf Kala, habis saja satu putaran. Kemudian yang kedua Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Pak Ma'ruf ini juga biasa-biasa saja deh, nyaman-nyaman saja. Makanya kemudian kalau berseliweran misalnya Sandiaga Uno, itu akan dihitung oleh Bu Mega. Sandiaga Uno akan melawan jagoannya tidak di putaran kedua. Atau Nasaruddin Umar. Atau Nasaruddin Umar akan melawan jagoannya nggak di periode kedua. Jadi itu juga sejarah itu atau catatan politik itu harus dipertimbangkan oleh orang-orang yang ingin sekali mendampingi Mas Ganjar sebagai wakil presiden. Jadi berarti Mas Hendri mau katakan begini, Ibu Mega tidak menghendaki calon yang mendampingi Ganjar itu orang yang punya potensi bertarung di periode berikut. Iya, mengkhianati dia kemudian bertarung. Oke. Makanya kan ada 5 kemarin ya. Jadi dicarilah orang-orang yang tua-tua saja kira-kira seperti begitu. Atau yang senior-senior. Bahkan menurut saya sangat mungkin Kiai Haji Ma'ruf Amin masuk lagi ke dalam kandidat mendampingi Ganjar Pranowo. Itu ada kemungkinan besar ya Mas Hendri? Ada kemungkinannya karena Bang ini mohon maaf dengan tokoh-tokoh NU yang lain. Menurut saya per hari ini tidak ada yang lebih NU daripada Kiai Ma'ruf Amin. Iya, karena ada NU. selentingan mengatakan begini, Mas Hendri, analisis bahwa katanya Ibu Mega itu menginginkan yang mendampingi Pak Ganjar itu adalah tokoh-tokoh senior NU. Oh gitu Bang ya? Iya, saya mendapat selenting itu. Apakah kalau itu kita terjemahkan berarti Ma'ruf Amin masuk ke dalam? Saya rasa Atau masuk. masih adakah tokoh-tokoh senior NU yang Ya kemungkinan besar? banyak Bang. Ada misalnya Pak Nazaruddin Umar, terus kemudian ada Gus Yahya ya, kemudian ada Kiai Said juga kan, itu juga tokoh-tokoh NU yang tidak Bisri. dianggap remeh. Ya kayak Bisri. Mustafa Bisri, Gus Mus itu sangat masuk di menurut saya sih itu yang terbaik ya. Tapi nampaknya Kiai Gus Mus nggak ingin maju berpolitik gitu. Jadi ya mungkin antara Gus Yahya dan Kiai Said lah ya, atau ya Kiai Ma'ruf Amin gitu. Tapi nanti kita lihat karena kemarin sudah keluar 5 nama calon pendampingnya Mas Ganjar. Itu nggak ada orang NU-nya, bukan nggak ada orang NU-nya, nggak ada yang senior gitu ya. Kalau orang NU-nya kan ada Caimin segala tuh. Jadi itu mesti dipertimbangkan tuh hal-hal seperti itu. Nah, satu partai ini yang paling sering kita lupakan itu Golkar sebetulnya. Karena di Golkar itu bukan saja ada beberapa tokoh yang mumpuni, misalnya kalau bukan Erlangga Hartarto ya ada Ridwan Kamil gitu ya. Tapi apakah kemudian Ridwan Kamil akan didorong bersama Ganjar Pranowo karena bisa memperkuat basis massa atau basis suara Ganjar di Jawa Barat. Nah pertimbangannya kembali lagi ke yang tadi tuh. Nanti Ridwan Kamil bisa balelo ngelawan Ganjar Pranowo nggak bila Mas Ganjar terpilih ya di periode kedua. Jadi hal-hal itu dipertimbangkan sebetulnya yang nggak pusing mikirin wakil presiden tuh memang Prabowo Subianto. Cuma masalahnya dia sekarang belum lengkap juga itu threshold kan. Saya nggak ngerti kenapa Pak Prabowo itu keberatan Caimin menjadi wakil presidennya. Karena menurut saya Caimin ini penting bagi Prabowo karena bisa mendapatkan atau bisa memperkuat basis Jawa Timur. Dan NU-nya juga kuat gitu ya. Dan menurut saya kezolidan PKB di bawah Caimin itu sudah mumpuni. Makanya mungkin ada instruksi. Mungkin begini, Prabowo membaca bahwa kalau dia memilih Caimin, kan ada kelompok-kelompok di Jawa Timur, kelompok-kelompok NU yang selama ini tidak sejalan dengan Caimin. Katakanlah kelompoknya ini Yahya Gus Dur. Nah, itu kan yang mungkin yang diperhitungkan. Bang Abraham. Yang tidak solid ke Caimin. Ini mohon maaf lagi nih buat saudara-saudara di NU. Partai politik mana yang bisa menyediakan jabatan politik begitu tinggi dan begitu mewah selain Partai Kebangkitan Bangsa bagi Nahdien. Jadi menurut saya PKB ini memang didirikan untuk kaum Nahdien. Begitu, karena sulit Bang.
kader-kader Nahdien bergerak di partai lain atau membesar di partai lain selain di PKB. Itu harus disadari tuh, itu menurut saya ya. Sehingga sebetulnya kalau Pak Prabowo bersama Caimin itu akan kuat tuh, karena kalau di berbagai hasil survei kan belum jauh-jauh amat gitu perbedaannya. Jadi mungkin menurut saya dia menunggu instruksi aja. Ini kan Pak Prabowo nih koalisinya saya sebut nih KIJ sebenarnya, koalisi instruksi Jokowi. Ini serah dulu aja. Oke Mas Henry, ini menarik sekali nih perbincangan kita, analis politiknya Mas Henry membuka terang benderang yang selama ini kabur-kabur nih kita lihat ya. Sehingga masyarakat bisa diedukasi dengan pernyataan-pernyataan Mas Henry, analisa Pak Henry. Ini juga menjadi sesuatu yang luar biasa bagi publik agar bisa mengetahui apa yang sedang terjadi. Sekali lagi terima kasih Mas Henry Sama-sama, atas Bang Abraham. kesempatan yang sudah diberikan di channel Abraham Samad Speak Up. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.